Misal contoh, ada orang komplain, ya habis gimana Bu, saya mah apa di sini Bu, ya saya juga susah. Kadang-kadang begitu nggak? Itu yang nggak boleh Pak. Siap Bu. Jadi kita harus tetap menunjukkan sebagai orang yang profesional, responsif. Siap Bu, sebentar Bu ya. Wah, ke belakang dulu, ya. Padahal ke WC. Saya sudah ngomong sama atasan Bu ya. Hanya ini memang agak sulit Bu, tapi tenang, saya bisa tetap selesaikan. Boleh, kenapa enggak? Yang penting beliau tenang dulu kan. Nanti ada urusannya, wah si ibu tadi pengen cepet, oke, nah, barulah kita ngomong sama bagian apa? Bagian processing gitu ya. Tolong bisa nggak nih ngomong sama atasan lah, bisa nggak di aksesnya lebih cepat? Oke siap, kita tempur deh, biar beres masalah. Tapi di depan nasabahnya jangan keleot-keleot, kayak berkesan kita nggak mampu. Habis gimana Bu? Aku mah apa? Ya gini-gini. Ya ampun, jangan begitu. Yang terakhir adalah accountability. Ya kan? Sebenarnya saya masih banyak melihat gitu ya. Kita sebagai CS itu sebenarnya kita memihak siapa sih? Coba. Kita memihak siapa Pak? Itu teorinya, gampang ngomongnya. Tapi prakteknya, ayo, prakteknya gimana? Ya, perusahaan. Tapi, ada tapinya. Jangan ditunjukkan seperti itu. Ingat, customer juga merasa kepentingan. Gue udah bayar loh. Lu kok bukan bela saya sih? Nah, kadang-kadang kita harus tetap dengan konteks berpihak ke mereka. Bu, saya paham. Saya ngerti sekali, Bu. Kok saya jadi ibu juga saya ngerasanya nggak enak, Bu. Oke, Bu, begini ya. Nah, langsung bicara solusi. Ya. Walaupun kalau udah di depan atasnya gimana? Pak, gini. Nggak bisa. Oh, siap, Pak. Oke, Pak ya. Oke, siap. Udah balik lagi. Ya. Kenapa saya ngomong hal yang faktual seperti ini, Pak? Itu lumrah. Karena bagaimanapun juga kita hidup dalam satu sistem organisasi. Ada atasan, ada sistem, ada bawahan, ada konsumen. Tapi ingat, begitu kita berhadapan dengan konsumen, kita harus menampilkan tampilan yang profesional. Mewakili organisasi, membantu mereka sungguh-sungguh. Kalau kita mau ke ranah experience ya, nanti kita bareng-bareng diskusi ya. Apa sih yang kita bisa lakukan? Ya, jadi service excellence atau service quality itu satu bentuk penerapan dari konsep total quality management. Ya, Edward Deming, tahu Edward Deming siapa nih? Jadi waktu Jepang dibom sama Amerika, Hiroshima Nagasaki, wah, hancur kan, industrinya hancur semua. Kata itu dua kota industri, ya, termasuk motor Honda segala macam bubar semua, ya. Akhirnya Amerika merasa aduh kasihan gue ngebom begini. Dikirimlah yang namanya Edward Deming, lu beresin lah tuh, udah ngancurin Jepang tuh ya. Akhirnya dia bikin peneliti nih, dosen dan peneliti. Mulailah diselidiki, lalu dibuatlah ya yang namanya continuous quality improvement. Dalam bahasa Jepang namanya jadi Kaizen. Kaizen itu sama dengan ini. Ya, hanya karena budaya orang Jepang strict dengan disiplin, metode seperti ini jauh lebih match. Makanya 10 tahun kemudian, itu industri Jepang bisa langsung bangkit. Buatlah satu konsep continuous quality improvement. Termasuk juga memperbaiki service quality. Nah, ceritanya begitu ya, sejarahnya. Nah, paradigmanya apa? Nah, ini simpelnya. Ini yang jadi tugas kita. Nanti teman-teman dalam 2 minggu ke depan diminta untuk menganalisa bagaimana sih membuat sesuatu lebih better. Bagaimana lebih cepat, ya. Bagaimana lebih baru, lebih murah, lebih simple dan lain sebagainya. Gitu ya. Pasti ketemu, Pak. Karena saya pengalaman ya. Sebenarnya kreativitas itu memang orangnya, genetiknya kreatif, atau bisa dipelajari. Orangnya dasarnya kreatif. Betul begitu? Betul nggak kreativitas dan kecerdasan itu benar-benar hanya dari genetik? Gitu ya. Pertanyaan saya, waktu si Einstein meninggal, otaknya diteliti di banyak universitas. Kan penasaran nih, pinter banget nih, isinya apa sih? Makannya apa sih? Jangan-jangan makannya ongol-ongol atau apa gitu ya, dicurigai gitu ya. Nah, sapo tahu atau apa gitu ya. Waktu diteliti sama kedokteran, dipecah, dibelah pakai sistem segala macam, ternyata bingung dia, semua sama.
bobot otaknya sama, syarafnya sama, ini sama, apa yang beda ya? Pindah universitas begitu juga. Sampai 10 hampir 20 tahun lah ya. Semua universitas angkat tangan. Nggak ada beda kok, otaknya sama kayak kita-kita nih. Tapi yang buat dia beda apa? Akhirnya ditemukan bukan oleh orang kedokteran, oleh orang sosiologi. Oh, inilah yang membuat dia orang pinter. Dan sampai sekarang terbukti itu. Salah satunya namanya Edward de Bono. Apa yang membuat orang bisa cerdas dan pinter, ya, dengan cara melatih tadi ya, kalau dia melakukan ini. Dan semua orang pada akhirnya bisa. Saya percaya orang bisa mendadak jadi pinter, jadi kreatif kalau dia punya yang namanya curiosity. Pertanyaan saya, curiosity bisa dilatih nggak? Bisa. Jadi kalau teman-teman ke kantor, nggak cuma sekedar datang ke mejanya, kata-kata sana sini selesai, pulang, ya sudah, stuck. Otak kita meredup. Ya. Tapi kalau saya, emang nggak bisa lebih cepat ini gue kayak begini ya? Emang nggak bisa begini ya? Supaya lebih, jadi berpikir terus. Nah, inilah ternyata orang-orang yang super pinter itu hanya karena dia punya curiosity. Makanya saya bilang, bisa nggak orang mempelajari ini jadi curiosity? Bisa. Caranya gimana supaya kita jadi orang curiosity? Berusaha care sama semua situasi yang ada. Kalau saya datang ke kantor, tidak bereaksi apa-apa terhadap sesuatu, ya sudah flat aja lah. Nah, udah stop. Ya, tapi kalau kita belajar kreatif, mikirin ini apa ya, ini harus gimana ya, dan lain sebagainya. Coba lihat, boleh percaya boleh enggak, otak kita mengembang dengan cepat, jadi orang pinter. Ya, dan sekarang diteliti kecerdasan orang yang kalau dites IQ itu kan ada yang namanya IQ yang genetik dan IQ yang fluid yang ini ya. Nah, biasanya kalau orang yang dites IQ pertama 90, dites IQ berikutnya tinggi, itu biasanya bukan yang genetiknya yang berkembang, tapi tes yang sifatnya fluid, yaitu dia lebih curiosity. Pengen tahu kenapa begini ya? Penasaran, kenapa begitu ya? Kenapa? Coba lihat. Elon Musk sekarang jadi orang inovatif. Ya kan? Kalau lihat dulu biografi masa kecilnya gimana? Unyu-unyu biasa. Hanya karena dia mimpi dulu, kalau gue ke bulan bagaimana ya? Dan dibuktikan, gitu ya. Curiosity lah yang buat dia jadi orang sebesar ini. Bisa nggak setiap orang sukses dengan kalau cuman begini doang? Cuman curiosity doang? Hah? Yang action nggak? Dasarnya awalnya dengan modal ini dulu bisa. Gitu kira-kira ya. Oke. Sampai sini pertanyaan nggak kira-kira? Yuk pertanyaan. Ya. Nah ini yang tadi ya. Better. Gimana sih? Faster, newer, cheaper, more simple. Sekarang dengan yang sudah ada sekarang, ya kan? Kan kita sadar bahwa belum terlalu perfect nih. Tapi kalau ditanya apa yang bisa lebih bagus di luar dari konteks kita sebagai CSS ya, ada nggak hal yang kalau saya lakukan seperti ini bisa membuat tugas saya di bagian saya bisa lebih bagus loh, bisa lebih efektif. Apa? Right question makes good answer. Ingat ya, seringkali saya kalau misalnya contoh saya konseling, kan saya balik nanya kadang, Pak, kenapa kok nggak begini? Pak, kenapa Bapak bersikap ini? Pak, seumur hidup baru Bapak loh yang nanya. Tapi itu membuat masalah dia tuntas loh. Kenapa coba? Karena selama ini nggak ada orang yang nanyanya provokatif, ya, nanyanya tajam dan lain sebagainya, ya kita flat, berpikirnya ya begini. Tapi ditanya sesuatu yang, iya ya, kalau ditanya begini, gue kira-kira gimana ya? Nah muncul tuh, ide-ide yang gila-gila tuh muncul tuh. Ya, jadi kalau saran saya juga sama nih, kalau lagi brainstorming sama teman-teman, saling bertanya, memprovokasi cara berpikir kita. Kita harus mulai masuk ke yang namanya customer experience. Apa itu customer experience? Ya, ini ada urut-urutannya Pak. Yang paling bawah apa nih? Kriminal. Kalau, nah ini yang saya bilang tadi nih, hati-hati nih. Gara-gara komunikasi antara CS dengan processing dengan sales yang tidak clear, akibatnya nasabah mulai, wah ini gue ditipu nih kayaknya, gue dimanipulasi. Itu namanya tahapan di mana nasabah merasa dikriminalisasi.
Ya. Yuk kita mulai jangan begini lagi, Pak. Ya. Karena kita udah tahu caranya kan. Gimana supaya nggak merasa dimanipulasi? Gimana caranya? Sales, CS, sama processing harus duduk bareng. Yuk gimana ya? Fix. Betul ya? Kadang-kadang yang membuat kacau itu kalau yang salesnya beda, CS-nya ngomong beda, processingnya beda. Wah, aduh, ini kenapa beda-beda begini? Gradasi dari yang paling ringan sampai yang paling berat. Ya kan? Ringan itu apa? Bicara apa coba ringan? Bicara apa? Resiko. Betul ya? Baik resiko, misalnya dia nuntut dan lain sebagainya secara hukum, atau risiko secara finansial. Gitu loh. Gradasinya harus diukur dulu. Yang ini kan ya berarti resikonya tinggi nih ya. Wah, dia pakai pengacara. Kita bisa dituntut habis-habisan. Oh, berarti resikonya berat. Yang kedua, legalnya, ininya, semua harus terlibat nih untuk bagaimana caranya menyelesaikan ini. Karena kalau gitu nih, mungkin barangkali dari sisi Bapak nggak kelihatan niatnya nih. Tapi legal kan tahu, sebentar, ini orang nanti akan begini. Kalau dalam bahasa itu legal itu punya kemampuan apa? Profiling nih. Ya. Biasanya kalau dalam konteks gini tuh seperti bukan legal biasa ya, tapi legal yang sifatnya forensik. Legal forensik ya. Kan suka ada tuh ya, kalau di TV-TV yang forensik itu diajar, dilatih tuh. Ini orang niatnya ke sini, nanti punya alternatif kemana ya? Nanti bisa apa ya? Semua dipaparkan, digambarkan. Ini ada ilmunya namanya profiler. Nah ini bukan, Mas kadang-kadang nggak ngerti nih. Tapi orang legal ketemu. Bisa ketemu polanya. Sebentar. Ininya gimana? Oh nggak ada. Ininya gimana? Iya. Ini mencurigakan nih. Akan ketemu. Jadi saran saya, jangan diselesaikan sendiri. Nanti malah jadi blunder sendiri. Perlu tim. Legal. Apalagi? Comply. Oh, ini semua terlibat di sini. Sampaikan aja, Pak, saya punya kondisi begini. Saya punya kecurigaan. Gini. Saya hanya bisa mendeteksi sampai ke sini. Saya mohon supportnya. Udah. Berarti kalau sudah saya laporkan, beban tanggung jawab saya sudah bukan lepas semua, berkurang. Berbagi dong. Kita organisasi loh ya, jangan sampai Mas Akbar stres sendiri ya. Aduh, gue mikirin gimana nanti ya. Sampai tiba-tiba ada apa-apa karena kita nggak mereportkan dengan baik, orang bisa berpikir, wah, jangan-jangan menjadi masalah juga. Gitu ya. Jadi kita membangun reputasi juga mesti hati-hati. Kalau sudah di ranah seperti ini. Gitu ya. Report penting. Report kondisinya, report keadaannya ke orang-orang yang berkaitan, mohon supportnya, mohon backupnya, mohon juga minta memberikan advice-nya harus bagaimana. Kalau perusahaan bilang, ya sudah cuekin aja, udah biarin, batalin aja. Kalau dia misalnya pakai lawyer gimana? Masa bodoh, kita hajar, ya sudah kan, tenang kan? Hati udah tenang lah, karena semua sudah dilimpahkan ke. Memang kalau kita bicara, ini bukan kriminal dalam konteks si nasabahnya. Kitanya membuat seakan-akan, kalau dalam bahasa ini tuh jual dedet atau jual dedet nggak? Jual maksa. Yang pada akhirnya masa bodoh, mau ada masalah, yang penting kejual. Nah ini nggak boleh nih. Lalu yang kedua, level kedua, basic. Nasabah belum merasakan layanan sesuai harapan. Mana sih ini udah beli kayak gini kok nggak ada impact-nya? Ditelepon enggak, dijelasin enggak, misalnya gitu kan ya. Nah ini basic nih. Yang lebih tinggi apa? Expected. Wah, cocok. Tapi udah sampai situ aja. Nggak ada nilai lebih buat dia. Kecuali ya sudah pas lah. Gitu kan ya. Nah, yang sampai di sini nih masih yang biasa-biasa nih. Ya, ini yang ya kompetitor kita juga melakukan hal yang sama. Kita harus mulai naik ke level sampai ke sini nih. Desire. Gila nih, canggih banget nih Aksa nih ya. Puas banget deh. Nah, lalu sampai level sini ada yang lebih tinggi apa? Dahsyat, gitu kan ya. Yang ujungnya adalah unbelievable. Nah, sekarang kebanyakan di mana nih nasabah kita? Ayo. CS gimana CS? Nasabah kita di mana? Di sini. Sebagian besar. Ada yang di sini nggak? Ada unbelievable? Sampai, pokoknya
fanatik banget dah, pokoknya nggak mau yang lain. Ada ini surprising, mungkin sebagian masih di sini ya. Nah, di sini ada juga ya kadang-kadang ya ada juga yang komplain-komplain kan biasanya begitu. Ya. Nah, ini yang harus kita coba pikirkan, ya. Dan harus ingat, customer experience itu 30% logika dan 70% emosi. Gitu kan ya. Apalagi masih basic ya. Kalau basic ya sudah. Kita nggak bisa bersaing dengan industri perusahaan lain karena ya semua sama gitu-gitu doang gitu kan. Service excellent adalah persepsi, ingat ya, kembali persepsi ya. Orang merasa puas itu bukan karena sesuatu ya, tapi karena apa yang dia persepsikan. Nah, sekarang gimana caranya? Berarti kita harus main persepsi. Service excellence sama dengan persepsi lebih besar daripada expectation. Jadi dia merasanya mendapat sesuatu yang lebih besar daripada yang diharapkan. Merasanya. Baru merasa aja udah bagus loh. Baru merasa ya. Jadi kalau sama dengan expectation, so-so. Tapi kalau yang, gila ya, asik banget nih. Nah, walaupun baru persepsinya dia. Belajar tentang apa yang dipersepsikan oleh nasabah. Ya. Safety dulu, ini duit saya nih aman nggak ya? Ini asuransinya terpercaya nggak ya? Pasti seperti itu. Jadi kepada safety. Persepsi ini emosi loh. Ini persepsi pada saat kita sampaikan ke mereka, ini lebih banyak ke emosi dibanding logika. Bayangin ya, kalau kitanya sudah oke, performance kita jelasinnya oke, lalu kita dengan percaya diri, dengan yakin, hampir sekian persen orang yes. Gitu ya. Itu konsep pembelian itu seperti itu, ya. Tapi kenapa kita perlu mengedukasi cara berpikir orang di Indonesia pada umumnya? Kalau Indonesia, kalau kecelakaan dibilang gimana? Nasib. Kehendak Tuhan. Gitu kan ya? Itu kadang-kadang sedikit merepotkan, Pak. Karena orang terlalu ya pasrah lah. Ya mati mati aja, Pak. Nggak perlu ini itu, ya mati aja, sekarang juga mati. Kadang-kadang pikiran begitu yang harus kita edukasi dulu, betul nggak? Ya, jadi tadi saya setuju ya, untuk mengassurance tadi, persepsinya dulu harus dibangun. Betul ya? Mungkin sekarang, kalau dibanding dulu, mungkin kesadaran sekarang untuk asuransi sudah lebih tinggi ya. Sudah mulai pelan-pelan. Tapi masih ada orang yang begitu ya. Ya sudahlah, Pak, mati aja. Saya jalan kaki, nyebrang jalan juga ketabrak, mati. Kan gitu kan ya. Enteng dan ringan, walaupun kalau sudah kejadian apa yang terjadi? Baru nyesel, aduh kenapa nggak gini. Jadi saya setuju ya, persepsi ininya harus kuat.